Semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channel aku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal minimalism, zero waste, healthy lifestyle, travel, dan self-growth. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku ingin sharing ke kalian karena sekarang anakku udah umur 7 bulan dan aku sempat bikin video mengenai baby essentials yang aku beli. Dan aku janji aku akan ngasih kalian update gitu ya, apa barang-barang dari essentials itu yang aku nggak pakai. Dan juga aku mau ngasih kalian update barang-barang apa aja yang sampai hari ini aku nggak beli. Barang-barang itu adalah barang-barang yang cukup populer yang biasanya ibu-ibu tuh punya, ibu-ibu tuh beli, tapi aku memutuskan untuk nggak beli. Oke, aku mulai dulu dari barang-barang essential yang aku beli kemarin. Ini videonya ada di sini. Dari barang-barang tersebut semuanya kepake, alhamdulillah semuanya jadi berguna. Kecuali ada sedikit aja sih sebetulnya yang nggak terlalu aku pakai secara maksimal, yaitu instant swaddle. Aku pakai, bukannya aku sama sekali nggak pakai, tapi pakainya tuh cuma kayak sekali dua kali aja. Aku lebih prefer swaddle yang dari kain muslin, swaddle yang manual gitu, jadi kain yang diputer-puter instead of swaddle yang instan. Kenapa? Karena di usianya Lana saat dia newborn waktu itu belum bisa masuk secara pas, karena instant swaddle itu ukurannya nggak sefleksibel kalau kita pakai dengan kain. Kalau dengan kain kan kita mau ngecilin, mau besarin itu kan bisa sesuai dengan ukuran anaknya. Nah kalau instant swaddle itu walaupun Nana waktu itu cukup besar, lahirnya 3,7, tapi nggak bisa dipakai secara maksimal karena belum cukup. Itu aja sih sebetulnya yang nggak terlalu dipakai, lain-lainnya semuanya berguna, lain-lainnya semua kepake. Sekarang aku mau share barang-barang populer apa yang Lana nggak pakai sampai sekarang. Yang pertama adalah Susher. Susher ini adalah sebuah alat yang bisa di on and offin. Kalau dia nyala itu dia mengeluarkan suara shh gitu, jadi white noise untuk bayi. Dan white noise ini supposedly bikin bayi tidurnya lebih nyenyak, nggak gampang bangun, dan bisa menidurkan juga gitu, karena suaranya seperti suara saat dia di dalam perut. Yang kedua yang aku nggak beli itu adalah baby monitor. Kenapa nggak ngerasa perlu baby monitor? Karena aku lebih sering sama anakku, dan aku biasanya pun kalau misalnya anakku aku taruh di kamar itu, kamarnya tuh pintunya kebuka dan aku juga tahu dia lagi ngapain. Aku kedengeran banget lah intinya gitu, jadi aku nggak ngerasa baby monitor itu perlu. Terus yang ketiga adalah bantal-bantal yang zaman sekarang semua orang punya itu, seperti bantal-bantal peyang yang bentuknya hati, yang bentuknya apa gitu, yang keras tapi ada bulatannya itu aku nggak beli. Sama bantal recliner, jadi bantalnya itu supaya anaknya nggak terlalu datar di kasur, jadi dia supaya bentuknya kayak gini, itu aku juga nggak beli. Satu, aku nggak ngerasa perlu. Dua, kalau misalnya perlu agak dinaikin sedikit bisa di ganjel dengan bantal biasa. Kalau untuk bantal peyangnya aku pakai bantal-bantal bayi yang ada cekungannya gini. Kemudian aku juga pernah tanya ke dokter karena waktu itu agak antara beli atau enggak ya, karena kalau memang beli, kalau memang perlu dan bagus untuk perkembangan anak, pastinya aku juga akan mau investasi berapapun harganya gitu ya. Tapi katanya dokter nggak perlu, bantal-bantal seperti itu nggak perlu, ternyata nggak necessary aja buat bayi. Jadi ya udah, aku memutuskan untuk nggak beli. Yang keempat adalah potongan kuku. Ini tuh sesuatu yang kecil yang mungkin salah satu must have gitu, yang biasanya dilihat di list-list di mana-mana. Cuma waktu itu aku nggak beli. Kenapa ya? Karena aku punya potongan kuku yang bentuknya tuh agak kecil.
Jadi aku ngerasa oh mungkin bisa dicoba pakai ini dulu gitu. Dan ternyata it works, bisa dipotong pakai itu. Potongan kuku tuh kan ada beberapa macam ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah punya aku tuh kebetulan emang yang kecil, tapi kita emang punya di rumah tuh yang itu dan pakainya yang itu. Jadi bisa dipakai juga buat si bayi. Dan ternyata bahkan kakak iparku tuh bilang kalau anak bayi itu habis mandi biasanya kukunya empuk gitu loh. Jadi sebetulnya nggak pakai potongan kuku pun nggak apa-apa, dikelopek gitu juga nggak masalah. Kemudian yang kelima adalah baby bathtub. Sebenarnya tujuannya tuh apa sih? Mau mandiin bayinya kan gitu ya. Dan menurut aku bak mandi bayi biasa itu sudah cukup bisa deliver tujuan yang pengen dicapai. Jadi anaknya bisa ditaruh, bisa dimandikan di tempat itu gitu ya, bisa diisi air, dan itu udah cukup buat aku. Paling yang aku beli itu adalah ekstra untuk dudukannya pas dia masih bayi, dan itu harganya juga jauh banget bedanya sama baby bathtub yang sekarang lagi ngetrend gitu untuk dibeli. Selain itu juga ada yang disebut diaper genie. Diaper genie itu bentuknya kayak gini nih. Diaper genie itu dia memudahkan kita untuk membuang sampah diapers. Juga dia sealnya tuh sangat bagus, dimana menyimpan bau dari si diapers bayi kita, dan supaya ruangan itu jadi nggak berbau lah, intinya kayak gitu. Aku nggak beli karena ya nggak ngerasa perlu aja sih. Tanpa itu juga baik-baik aja. Dan kalau misalnya memang aku nyimpan si cloth diaper ataupun pas pakein Lana popok sekali pakai itu, aku tutup dengan tutupan biasa. Aku punya kayak gini aja dari IKEA, itu juga nggak masalah asal tutupnya rapat, nggak akan bau gitu. Jadi itu udah cukup untuk deliver tujuan yang mau dicapai. Kemudian yang selanjutnya adalah bottle warmer atau pemanas botol kayak gini nih. Karena biasanya aku pakai metode Alban Marie. Dengan metode itu juga baik-baik aja dan nggak ngerasa perlu untuk upgrade ke bottle warmer. Selanjutnya adalah baby food. Karena Lana sekarang udah 7 bulan lebih, hampir 2 minggu. Dia udah mulai makan. Dari kurang dari 6 bulan dia udah mulai makan. Dan di awal memang aku cukup berkomitmen ke diriku sendiri, dan mudah-mudahan komitmennya bisa konsisten terus. Itu adalah memberi makanan rumahan yang kalau bisa aku masak sendiri. Jadi baby food itu memang nggak ada di istilahnya planningku, nggak ada di perencanaan budget untuk anak juga. Nah, cuma kalau misalnya nggak ada waktu, misalnya lagi tiba-tiba keburu-buru melakukan sesuatu tapi Lana harus makan, juga aku tidak menutup kemungkinan gitu. Cuma bukan yang stocking up di rumah. Kemudian selanjutnya adalah UV sterilizer. Ini yang juga cukup hits juga di kalangan ibu-ibu waktu itu. Harganya cukup mahal. Aku nggak ngerasa perlu juga karena punya sterilizer biasa yang cukup deliver tujuannya juga gitu, bisa mencapai tujuan yang kita pengen dapat dengan manual dan pemanasan uap. Bahkan justru banyak orang-orang yang orang-orang banyak yang masih pakai cara direbus di panci di atas kompor gitu ya. Terus sampai sekarang aku juga masih belum beli stroller untuk Alana. Alasan pertama karena aku masih pengen ngegendong Alana dan masih kuat juga, masih bisa gendong Alana. Lebih seneng kalau wearing dia gitu, baby wearing lah ya, deket di hati. Dia juga bisa bonding sama aku kalau lagi barengan, kalau lagi jalan gitu. Dan situasi sekarang memang aku masih belum ada di poin memerlukan stroller. Dan sebetulnya memang baby wearing itu banyak banget manfaatnya. Mungkin aku akan cerita di video yang berbeda, tapi baby wearing itu sangat banyak sekali manfaatnya. Bisa cari di internet mengenai baby wearing benefit. Dan mungkin yang terakhir adalah tas bayi. Jadi aku banyak ngelihat
di iklan atau di baby registry list atau di mana-mana itu menjual tas yang khusus untuk perlengkapan bayi. Jadi untuk bawain susunya, untuk bawain baju gantinya, bawain diapersnya, itu ada di satu tas yang khusus. Dan barang-barang ibunya itu ditaruh di tas situ atau pisah. Kebetulan aku punya tas yang cukup besar untuk memuat itu semua. Bentuknya shopper kayak gini. Dia tuh tasnya cukup gede gitu ya, segini. Dan so far sih cukup buat barang-barangku sama barang-barangnya Lana. Cuma kekurangannya ini agak kebuka. Jadi kadang kalau misalnya kepenuhan itu ya ada kemungkinan untuk numplek gitu. Kalau pas ditaruh terus numplek, ya jatuh gitu. Cuma so far it does the job. Aku nggak beli barang yang baru, aku nggak beli tas yang baru khusus untuk itu. Aku cuma pakai apa yang aku punya. Aku juga punya tas backpack yang aku suka pakai juga kadang-kadang kalau aku bawa laptop. Zaman pas kemarin di Indonesia masih belum lockdown gitu, misalnya ke cafe aku bawa laptop sama aku bawa Lana, itu semua barang-barangnya juga aku taruh di tasku gitu. Jadi instead of aku taruh barangku di tasnya dia, aku taruh barang-barangnya dia di tasku gitu. Kira-kira itu sih dari aku, dan itu merupakan pengalaman pribadi yang aku lewati. Di pengalamanku kebetulan memang aku tidak memerlukan itu, tapi kan namanya setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda. Pinter-pinter aja untuk tahu mana yang betul-betul kita perlukan dan mana yang hanya ngikutin tren aja gitu. Karena ya banyak kejadian adalah kita tuh dimakanin sama banyaknya hal-hal yang seliweran di depan mata kita di Instagram atau di internet gitu. Banyak iklan ini apa segala macam, banyak influencers atau teman-teman mungkin yang punya suatu barang, mungkin memang itu mereka butuhkan, tapi bukan berarti itu sesuatu yang kita butuhkan gitu kan. Jadi kembali lagi bertanya ke diri, kita mau jadi ibu yang seperti apa, kita mau membesarkan anak kita seperti apa, preferensinya kayak gimana gitu. Dan lihat juga barang-barang yang ada di sekitar, barang-barang yang di rumah itu apa yang masih bisa digunakan gitu. Dia kebutuhan itu kebutuhan primer aja sebetulnya. Kadang kita dikalahkan sama rasa excitement, dan aku tuh ngerti banget ya, namanya punya anak, apalagi anak pertama pasti pengen lah beli A, B, C, D semuanya. Cuma ya kita juga harus lihat-lihat karena bisa-bisa tiba-tiba menguras kantong aja gitu untuk sesuatu yang sebetulnya bisa disubstitute sama hal yang lain, atau sesuatu yang nggak harus banget sebetulnya dibeli gitu. Dan aku cerita ini basisnya bukan untuk penghematan atau bukan karena nggak mau melakukan yang terbaik buat bayi, bukan sama sekali, bukan itu. Menurut aku malah dengan caraku ini, dengan aku yang sadar dengan konsumsi, aku yang sadar dengan apa yang aku kasih ke bayiku, dengan sadar ingin preferensi untuk membesarkan dia seperti apa, itu justru malah menurut aku akan memberikan manfaat untuk bayiku kelak. Nah gitu aja sih dari aku. Mudah-mudahan sharing info ini bermanfaat untuk calon ibu atau yang belum jadi ibu juga, atau yang udah jadi ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan my love for you buat yang sekarang lagi mengandung atau yang baru melahirkan misalnya. Aku tahu it's not an ideal situation sekarang ini dengan COVID, tapi aku berdoa semoga kalian dijaga, semoga kalian tetap sehat dan tetap bahagia. Thank you so much buat yang udah nonton. I will see you in the next video. Oh iya, jangan lupa notification button mungkin bisa dipencet supaya tahu kalau aku upload video, bisa langsung nonton. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe. Bye!